Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada merupakan satu-satunya fakultas geografi negeri di Indonesia. Fakultas ini berdiri pada 1 September 1963. Saat ini Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada membawahi 2 jurusan di jenjang strata 1, yaitu jurusan Geografi Lingkungan dengan program studi Geografi dan Ilmu Lingkungan, serta jurusan Sains Informasi Geografi dan Pengembangan Wilayah dengan program studi Kartografi dan Penginderaan Jauh serta program studi Pembangunan Wilayah. Program studi Pembangunan Wilayah merupakan salah satu program studi untuk jenjang strata 1 di jurusan Sains Informasi Geografi dan Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Fokus pembelajaran dari program studi ini adalah optimalisasi sumber daya wilayah meliputi sumber daya alam maupun sumber daya manusia secara spasial untuk pembangunan wilayah baik di perdesaan maupun perkotaan. Metode pembelajaran yang diterapkan di Prodi Pembangunan Wilayah adalah metode STAR. STAR merupakan singkatan dari Student Teacher Aesthetic Role Sharing. Metode ini merupakan pengembangan dari metode SCL atau Student Centered Learning. Pada metode SCL, dosen menempati fungsi hanya sebagai sumber informasi ilmiah. Sementara pada metode STAR, fungsi dosen juga sebagai fasilitator dan mitra pembelajaran bagi peserta didik. Oleh karena itu, untuk menerapkan metode STAR dalam proses pembelajaran, diperlukan suatu bentuk peningkatan intensitas hubungan antara mahasiswa dan dosen. Terdapat berbagai bentuk pembelajaran yang bisa diterapkan dari metode STAR. Bentuk-bentuk tersebut terbagi menjadi pemberian informasi, penerimaan informasi, dan tahap evaluasi. Pemberian informasi dari dosen kepada mahasiswa harus bersumber pada referensi ilmiah, seperti buku ataupun jurnal penelitian ilmiah. Hal ini mengacu pada fungsi dosen yang pertama pada STAR, yaitu sumber informasi ilmiah. Segala informasi yang disampaikan dari dosen kepada mahasiswa harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Bentuk penyampaian informasinya juga beragam, meliputi penyampaian dalam bentuk soft copy dan hard copy, maupun penjelasan langsung tanpa media. Tahap selanjutnya adalah penerimaan informasi yang dapat ditunjukkan oleh tanggapan mahasiswa yang biasanya disampaikan dalam bentuk pertanyaan yang mencerminkan keaktifan mahasiswa. Tahap selanjutnya adalah penerimaan informasi yang dapat ditunjukkan oleh tanggapan mahasiswa yang biasanya disampaikan dalam bentuk pertanyaan yang mencerminkan keaktifan mahasiswa. Pertanyaan yang dapat mencerminkan keaktifan mahasiswa adalah pertanyaan langsung dari mahasiswa ke dosen. Namun apabila hal tersebut tidak terwujud, maka tahapan ini dapat diwujudkan dengan cara lain. Beberapa di antaranya adalah dosen memberikan pertanyaan secara langsung kepada mahasiswa, dan mahasiswa diminta menjawab juga secara langsung di dalam kelas. Tahapan terakhir adalah tahapan evaluasi. Terdapat berbagai bentuk tahapan evaluasi. Salah satunya adalah presentasi tugas oleh mahasiswa di depan kelas.
Sebelumnya, mahasiswa diberikan suatu tugas khusus untuk satu tema. Kemudian diminta untuk membentuk suatu kelompok diskusi guna menyelesaikan presentasi tersebut. Paparan dari mahasiswa diharapkan dapat menjadi tambahan media informasi bagi mahasiswa lainnya lewat presentasi maupun diskusi atau tanya jawab. Pembelajaran pada praktikum di laboratorium melibatkan lebih dari satu fasilitator, yaitu dosen dan 2 asisten praktikum yang merupakan mahasiswa tingkat senior yang dianggap telah dapat menyampaikan materi. Pada kegiatan praktikum ini, poin yang ingin diterapkan adalah bahwa teori tidak hanya diterapkan di kelas, namun lebih penting adalah penerapannya di kehidupan nyata. Pada proses pembelajaran praktikum ini juga diharapkan terjadi proses diskusi, baik antar mahasiswa, mahasiswa dengan dosen, maupun mahasiswa dengan asisten praktikum. Dosen pengampu merupakan sumber utama yang menjelaskan detail kegiatan praktikum beserta teori-teori yang melandasi. Sementara asisten praktikum membantu mahasiswa untuk dapat lebih memahami proses dan hasil dari praktikum tersebut secara teknis. Pada kegiatan praktikum, mahasiswa diberikan suatu studi kasus dengan data-data yang berkaitan dengan mata praktikum. Mahasiswa kemudian diminta untuk memproses data tersebut, baik dengan mengolahnya secara manual maupun digital dengan diskusi antar mahasiswa atau dengan asisten praktikum untuk mendapatkan hasil atau produk yang dapat diimplementasikan untuk pengembangan wilayah. Sehingga yang menjadi output dari kegiatan praktikum ini adalah produk nyata berupa peta maupun hasil olahan data, yang kemudian dapat menjadi suatu pembahasan ilmiah yang diuraikan dalam laporan akhir praktikum. Kegiatan pembelajaran akhir adalah lapangan. Kegiatan lapangan dimaksudkan untuk menunjukkan aplikasi teori pengembangan wilayah pada kehidupan nyata. Pada kegiatan ini, mahasiswa berinteraksi langsung dengan objek pembelajaran dalam pembangunan wilayah, yaitu lingkungan fisik atau alam dan lingkungan sosial atau manusia. Bentuk-bentuk kegiatan lapangan yang biasa diterapkan di pembangunan wilayah adalah overview berupa lingkungan fisik melalui peta dan wawancara dengan responden. Ketiga tahapan tersebut diterapkan dalam segala bentuk pembelajaran di program studi pembangunan wilayah, yaitu pembelajaran di kelas, pembelajaran saat praktikum di laboratorium,
dan pembelajaran di lapangan. Berdasarkan testimoni Civitas Akademika, di Prodi Pembangunan Wilayah telah berjalan dengan efektif dan optimal. Hal ini dibuktikan dengan kemudahan mahasiswa untuk mendapatkan informasi dengan berinteraksi kepada dosen sebagai fasilitator, serta mahasiswa dapat menghasilkan output ilmu yang berkualitas dalam bentuk produk sebagai contoh peta maupun rekomendasi. Kesuksesan penerapan metode pembelajaran di Prodi Pembangunan Wilayah menjadi suatu pintu gerbang bagi masa depan yang cerah untuk seluruh mahasiswanya.